Jadi Selanjutnya Gus, selanjutnya ya, langsung ke nggih 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 Yai. Nggih. ini di halaman 17 Gus. Anda Nggih. menulis kullu mudda'in mumtahanun li'anna kulla da'wa la yasihu Nggih. biduni burhanin wala dalil. Ini kata Nggih. sambian, ini kalam daripada Imam Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Ini ada di halaman berapa Gus? Ya, mohon maaf Kiai ya. Pertanyaan itu kan sudah 2 tahun setengah yang lalu sampean pertanyakan di Komal-Komal, termasuk dengan saya. Saya Ya. sudah menjawab itu di VT TikTok saya dan juga di video YouTube saya, ya kan? Bahwasanya itu saya salah menisbahkan. Seharusnya itu ada dalam kitab Tabaqat Lisya'rani, ya kan? Nah, kemudian yang dipermasalahkan, ya kan? Itu hanya penisbahannya saja kan? Ya, karena begini Oke. Gus. Pentingnya begini, karena penisbatan ini, ketika di sini ada kesalahan, bisa saja sekarang orang itu, wah ini seakan-akan untuk apa? Untuk melegitimasi kalimat ini, kalau kemudian ternyata tidak ada, Gus. Lah ini kan bisa saja dituduh, wah Oke. ini agar diterima. Karena Ya, begini, ya, Gus. ya. Begini, Gus. Jadi intinya berarti ini salah kalau kemudian Anda mengatakan bahwa ini ada dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair ya. Iya. Lalu masalahnya di mana Kiai? Masalahnya di mana? Kalau sampean Begini, Gus. gini Kiai. Begini Gus, Sebentar penisbatan. saya mau menjawab dulu Kiai. Kan sampean sudah menyampaikan, saya belum menjawab loh Kiai. Gitu loh. Ya. Gitu Kiai. Supaya gini loh Kiai, mohon maaf ya Kiai, supaya teman-teman saya itu tidak menganggap panjenengan sedang menggiring opini gitu loh. Jadi saya perlu menjawab, mengklarifikasi gitu loh Kiai ya. Begini Kiai, salah penisbatan itu kan hal yang wajar karena saya ini kan manusia biasa, ya kan? Sama seperti panjenengan, pasti banyak salah, banyak keluputannya dalam segala hal. Tapi kalau panjenengan menuduh, ketika orang itu salah menisbatkan lalu menuduh tujuannya adalah untuk melegitimasi kebenaran daripada pernyataan ini kan kejauhan Kiai, dan ini bisa blunder loh Kiai. Begini Kiai, mohon maaf ya Kiai. Kitab Ar-Raudul Jali yang dinisbahkan kepada Syekh Murtadho Az-Zabidi itu kan tidak benar Kiai. Yang mengatakan tidak benar bukan saya loh Kiai. Silakan kalau sampean punya bukunya itu, punya kitabnya, ya Baik, silakan. kebetulan saya punya. Ya, Mari kita ya, baca bersama ya kalau masalah ya, ini. loh, Nah, nanti ya terus lanjut. iya, gini. Ya, lanjut. Di situ ya ada pentahkiknya yang bernama Syekh Abu Bakar Ba'adzib dan juga pentakliknya yang bernama Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Itu mengatakan bagaimana Kiai? Dia mengatakan bahwasanya kitab Ar-Raudul Jali itu bukanlah karya tulis daripada Murtadho Az-Zabidi, tapi karya tulis daripada Muhammad bin Hasan Qasim. Itu bagaimana Kiai? Kalau masalah Salah itu, Gus, penisbatan itu. kalau masalah itu sebentar, tapi sebelum saya lanjutkan, baik, saya hanya menjawab itu sebentar dulu. Ini saya tampilkan jawaban saya terkait dengan itu. Iya. Ini Gus, ini kitab Ar-Raudul Jali. Nih, Itu cetakan yang lama Kiai, itu bukan tahkikan daripada ini Kiai. Sebentar nih. Kiai, itu bukan tahkikannya Abu Bakar Ba'adzib dan taklikannya Alwi bin Thohir Al-Haddad Kiai, bukan itu. Nah, berarti ini pentahkikan daripada yang menulis ini. Saya sampaikan begini. Ini contoh ya, mualliful kitab. Pengarang kitab ini. Siapa di sini mualliful kitab? Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razak Al-Husaini Az-Zabidi Al-Mulaqab bi Murtadha Abul Faid. Ya, Jadi artinya kalau saya mengatakan Ar-Raudul Jali adalah karya Az-Zabidi, bahkan di sini kalau ini diterangkan ini banyak. Makanya saya itu bukan tidak tahu, kok ini kok seperti ini. Lalu mana yang benar? Kan kira-kira seperti itu. Ini sudah jelas di sini. Bahkan di sini disebutkan, diterangkan lagi ini. Masih banyak ini kalam-kalam daripada pentahkiknya, Gus. Nah, jadi kembali lagi ke iya, yang mentahkik itu siapa? yang mentahkik ini. Tahkik. Ya, siapa? Nih, Iya. ini. Nah, ya siapa Kiai? Saya kan nggak kelihatan Kiai. Masya Allah. Ini Kan. Arif Ahmad Abdul Ghani. Nah, sekarang begini ya kan? Sebentar, jangan ke situ Gus. Ini masih banyak yang saya pertanyakan tentang buku ini. Sebentar.
Jadi kembali lagi. Bukan gini Kiai. Begini Kiai, begini. Bos, sebentar. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Nanti bisa dilanjut insya Allah ini. Tapi kan saya sudah menjawab dengan alasan ya, ini. Sebentar. Saya minta waktu sebentar Kiai. Saya minta waktu sebentar ya. Gitu loh. Tadi kan yang dipermasalahkan itu bukan masalah kitab Ar-Raudhul Jali yang sampean punya Kiai. Titik permasalahannya itu ketika sampean menuduh saya, ya kan, seakan-akan melegitimasi pernyataan kullu mudda'in mumtahanun itu dinisbahkan kepada kitab Al-Asbabun-Nadzair itu untuk melegitimasi kebenarannya. Padahal salah penisbatan itu saya sudah akui kalau itu salah penisbatan, ya kan. Ternyata setelah saya koreksi ulang dari pertanyaan sampean 2,5 tahun yang lalu, itu ternyata ada di dalam kitab Tabaqat Asy-Syarani, gitu kan. Nah, kemudian kalau memang saya dianggap terlalu salah ketika salah penisbatan itu, ya kan, bagaimana dengan kitab Ar-Raudhul Jali yang menurut Ba'alawi sendiri, Alwi bin Thahir Al-Haddad itu bukan karya daripada Murtadho Az-Zabidi. Permasalahannya di situ Kiai. Jadi dalam penulisan karya itu, ya kan, pengutipan-pengutipan itu boleh jadi salah penisbatan. Itu hal yang lumrah dan wajar. Yang penting ya, esensinya itu tidak melenceng dari apa yang dibahas, gitu loh Kiai. Kira-kira melenceng nggak itu? Saya begini Gus, saya begini Gus. Tadi saya bukan menuduh sampean untuk melegitimasi. Bisa saja orang-orang, saya mengatakan begini. Nah, artinya begini Gus, ya sudah. Kalau memang Anda sudah mengakui bahwa penisbatan di sini terhadap kalam Imam Suyuti di dalam kitab Al-Asbabun-Nadzair ini adalah salah. Simpelnya seperti itu. Ya kan itu kan yang saya tanyakan. Saya tidak mau membahas kullu mumtahanin ya. Oke, saya lanjut Gus. Saya lanjut. Di halaman berapa ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Di halaman 46. Di sini sampean kasih terjemahan, dan ini kalau menurut saya ini fatal Gus. Di sini Anda mengutip daripada isi dari kitab Ar-Raudhul Jali. Wa amma waladu Abdullah wa qila Ubaidullah fawalladhi intaha ilaihi. Ini memang ini saya anggap saja ini salah ketik, seharusnya Anda ada al di sini. Intaha ilaihi far'u hadhihi syajarah al-mubarakah. Bagaimana di sini Anda mengartikan adapun anaknya Abdullah yang kemudian yang adapun putranya yang bernama Abdullah yang juga disebut katanya Ubaidillah, maka nama inilah yang terhenti dalam kurung tidak disebutkan kepadanya cabang pohon yang diberkati. Nah, bagaimana di sini Anda mengartikan intaha ilaihi diartikan tidak terhenti? Ini satu kesalahan Gus. Seharusnya nama ini akhir daripada cabang pohon yang diberkahi. Artinya tidak ada lagi selain di sini. Di sini disebutkan kalau tidak salah di Ar-Raudhul Jali itu ada 4 yang disebut. Putra daripada Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah radhiyallahu anhu. Baik. Nah ini jadi Anda mengartikan intaha ilaihi farhadhi syajarah al-mubarakah terhenti kemudian diartikan yang tidak disebutkan, ini adalah kesalahan Gus. Oke, saya jawab ya. Oke. Sekarang gini, kalau panjenengan mempermasalahkan terjemahan saya yang salah, ya kan? Sekarang begini Kiai, fakta dan realitanya, ya, nama Abdullah itu tidak pernah disebutkan di dalam pohon-pohon nasab yang mu'tabarah. Ya kan? Sudah selesai ya? Begini Gus. Loh, enggak, sampai terima sebentar dulu. Sampean terima enggak jawaban saya? Dan tidak terima Gus. Nah, kalau sampean enggak, sebentar Kiai, sebentar. Ini kan enggak, begini Gus, begini. Ketika Anda mengatakan seperti ini kan berarti Anda ini telah pemalsuan penerjemahan agar orang ini berpercaya bahwa kitab Ar-Raudhul Jali juga mengatakan bahwa nama Ubaidillah ini tidak ada. Padahal tidak seperti itu Gus. Ini bisa dituduh, Anda itu bisa dituduh pemelesetan. Nah, padahal itu makanya sebentar. Bahkan kalau di TikToknya Anda ini justru lebih parah lagi kesalahan Anda. Bagaimana Anda mengartikan itu pernah sampean itu ngomong di Komal, berbicara di Komal. Ini Anda melakukan
bahwa nama inilah yang tidak disebutkan di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Anda mengatakan seperti itu. Memang betul kan? Abdullah nggak disebutkan secara mubarakah kan? Tapi yang saya maksud di sini, ini kitab Ar-Raudul Jali, dalam kita kalimat ibarat Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini bukan tertuju kepada nama kitab, Gus. Ini permasalahannya. Betul. Tadi kan saya sudah katakan di awal ya kan. Memang nama Abdullah itu tidak pernah disebutkan ya kan di dalam pohon-pohon nasab yang mu'tabarah gitu loh Kiai. Kan tadi saya sudah mengakui nih. Sebentar Kiai, ini kan saya tidak boleh jawab Kiai. Saya mau jawab dulu nih. Sampean dengarkan dulu jawaban saya, nanti sampean sanggah. Masa saya tidak boleh bicara Kiai gitu loh. Kan begini Kiai ya. Banyak Gus. Saya ini sedikit-sedikit yang ngomong Gus. Justru sampai panjang kalau ngomong Gus. Padahal saya itu mintanya simpel-simpel saja. Ayo silakan. Baik, saya tunggu Gus. Begini Kiai, ya saya itu mau menjawab begini. Kan tadi saya sudah katakan, kalau memang terjemahan saya menurut panjenengan itu salah, oke, silahkan gitu. Tidak ada masalah, saya terima itu. Kan tadi saya sudah ngalamin seperti itu. Nah, akan tetapi fakta dan realitanya Kiai, memang nama Abdullah ataupun Ubaidillah itu Kiai tidak pernah tertulis di dalam pohon-pohon nasab yang mu'tabarah Kiai. Nah, sekarang saya tanya, panjenengan terima nggak dengan jawaban saya? Kalau panjenengan nggak terima dengan jawaban saya, maka panjenengan harus membuktikan bahwasanya nama Abdullah itu memang tertulis di dalam pohon-pohon nasab yang mu'tabarah. Kan begitu cara diskusi, Kiai. Gitu loh. Nah, insya Allah nanti saya jawab, tapi kesimpulannya, intinya apa yang Anda terjemahkan di sini adalah kesalahan. Itu aja. Itu aja. Kan ya, tadi saya katakan Kiai bahwa ini salah ya. Oke, lanjut Gus. Sudah, yang penting tadi aku itu, guys. Bahwa penerjemahan Anda bahwa mengartikan intaha ilaihi, ini seharusnya sekali lagi di sini buku Anda ini ada al-far'u, ini seharusnya tidak ada, ini kesalahan tik juga ini. Maka seharusnya kalau ini mau diterjemahkan, adapun anaknya Abdullah dan dikatakan itu adalah Abdullah inilah akhir daripada cabang pohon yang diberkahi. Jadi di buku ini kalau Anda mengartikan bahwa yang terhenti dalam artian tidak disebutkan, itu keliru. Dan yang kedua, termasuk yang saya sampaikan tadi ketika sampean itu berbicara di Qomal, bahwa Asy-Syajarah Al-Mubarakah dalam kitab Ar-Raudul Jali itu yang dimaksudkan adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, itu juga satu kesalahan. Lanjut Gus. Lanjut. Teman-teman, typingannya dijaga teman-teman ya, typingannya dijaga teman-teman. Ini kita sedang beristifadah tentang keilmuan teman-teman. Jangan saling menyerang ya teman-teman, mohon maaf sekali. Baik, ini di halaman 22. Ya. Di sini Anda mengatakan begini. Dalam problem polemik nasab Ba'alawi ini, metode yang paling pas adalah khotun nasabah, catatan ulama ahli nasab dalam kitab-kitab nasab yang mu'tabarah. Sebab yang dibahas adalah jalur nasab yang jauh, yaitu umudun nasabnya. Sementara syura wal istifadah itu mestinya ada bukti tertulis, bukan pengakuan sepihak. Artinya begini, yang saya tanyakan di sini, Anda mengatakan bahwa begini, dalam polemik nasab Ba'alawi ini metode yang paling pas. Jadi artinya kalau pakai syura ul istifadah ini tidak pas begitu ya Gus, artinya Gus? Nggih. Baik, betul. Ini posisi Anda mengatakan seperti ini. Apakah Anda sedang berfatwa atau hanya berpendapat? Begini Kiai, kalau birang berfatwa itu kan ranahnya ilmu fikih Kiai. Tapi kita mendudukkan masalah sesuai dengan metodologinya Kiai. Gini Kiai ya, syura wal istifadah itu tidak bisa Kiai untuk menetapkan silsilah nasab yang jauh Kiai. Karena syura istifadah itu adalah kemasyhuran dan kepopuleran di antara sekian banyak kalangan manusia, baik di negaranya. Sebentar Gus, Anda disuruh on cam Gus, disuruh on cam ini di bawah permintaan. Kebetulan saya lagi pakai kaos Kiai, makanya saya nggak on cam, takutnya dikira kurang menghormati panjenengan gitu loh Kiai. Gimana lanjut. Saya kan nggak on cam itu karena saya takut dianggap menghormati jenengan karena pakai kaos Kiai. Ya lanjut. Oke.
Jadi gini Kiai, di dalam metodologi pengisbatan nasab, ya kan, baik dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab ataupun kitab Rosail, mungkin nanti Kiai bisa cross check Kiai, gitu kan. Nah, di situ kan dijelaskan ya kan bahwasanya syuhra wal istifadhah itu definisinya syuhra wal istifadhah itu ya adalah kepopuleran dan keterkenalan seseorang itu dari berbagai macam kalangan manusia, baik di negaranya bahkan di luar negaranya, kan gitu Kiai. Definisinya kan seperti itu, yang mana keterkenalan itu menyebar ke seluruh umat, ya kan, yang kira-kira saking banyaknya orang yang mengenali nasab mereka ini sehingga dinyatakan aman dari kedustaan berjamaah, kan begitu dalam Rosail itu. Ya. Definisinya. Nah, kemudian syaratnya Kiai, syarat daripada metodologi syuhra wal istifadhah di dalam kitab Muqaddimat itu kan ada syaratnya begini Kiai, alla takuna laha ma yu'ariduha min ruk'atin qat'iyatid dilalah. Hendaknya syuhra istifadhah itu tidak menyalahi dari catatan ulama nasab, ya kan, yang qat'iyud dilalah gitu loh. Itu kalau dalam kitab Muqaddimat. Kalau dalam kitab Rosail, intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khususi au fil wathaiqil bayyinati, kan begitu Kiai, tidak adanya pertentangan secara umum maupun secara khusus, atau tidak adanya pertentangan dengan dokumen-dokumen yang thiqah, atau dokumen-dokumen thiqah ini bisa diartikan ummahatu kutubil ansab al-qadimah gitu loh Kiai, kan begitu ya. Nah, sementara pengakuan syuhra istifadhahnya nasab Ba'alawi ini tidak sesuai dengan catatan sejarah nasab yang mu'tabarah gitu loh Kiai, kan begitu Kiai. Makanya saya katakan lebih pasnya untuk meneliti nasabnya Ba'alawi ini bukan melalui metodologi syuhra istifadhah, tapi melalui khatun nasabah gitu loh. Karena 13 poin ini kan tujuannya untuk mengarahkan masyarakat supaya tidak mencaci maki, tapi fokus kepada keilmuan gitu loh Kiai. Nah, begini. Anda mengatakan seperti ini, sementara syuhra wal istifadhah ini adalah metodologi penetapan nasab. Ini ulama 4 mazhab ini sepakat, Bos. Sementara Anda ini mengatakan, nah sekarang begini, justru kalau kita kembali ke sejarahnya syuhra wal istifadhah atau adillah, dalil daripada syuhra wal istifadhah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengakui itu tamu yang Rabi'ah ya, itu di situ tidak ada pencatatan nasab. Lalu kenapa di situ Kanjeng Nabi kok mengakui, mengisbat? Oke. Bukankah di situ tidak ada pencatatan nasab? Itu nasab jauh, Gus. Padahal itu antara Kanjeng Nabi dengan Rabi'ah, kalau tidak salah Rabi'ah, mungkin nanti saya lihat lagi. Itu 500 tahun, Gus. Ya. Tapi sampean coba baca dalam kitab Al-Madkhal Kiai tentang masalah itu. Ada syaratnya loh Kiai. Saya sebutkan ini kebetulan ini dalam kitab Al-Ifadhah. Di dalam kitab Al-Ifadhah, nah di sini disebutkan tentang pendalilan ya. Dalilnya syuhra istifadhah. Ini jelas di sini, Gus. Dalil daripada syuhra istifadhah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarra qauman min Abdul Qais ya bi annahu min Rabi'ah al-Adnaniyah bina'an ala syuhra wal istifadhah. Qala Ibn Abbas inna wafda Abdul Qais lamma ataw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manil qaum qalu Rabi'ah qala marhaban bil qaum qultu hadzal hadis. Ini kata Syekh Ibrahim bin Mansur, sama dengan Al-Madkhul, pengarangnya sama ini. Hadzal hadis min asrah al-ahadits dalalatan ala anna al-ansab tasbutu bisyura wal istifadhah. Faqad aqarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal wafda bi annahu min Rabi'ah al-adni bina'an ala syura wal istifadhah. Walladhi awalan anna an-nabiy lam yudrik Rabi'ah. Fa Rabi'ah wulida qabla wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 500 sana. Jadi di sini ini adalah paling jelasnya dalil bahwa ini syura wal istifadhah ini diambil. Bagaimana ketika Kanjeng Nabi didatangi oleh tamu of the Qais ini dari Rabi'ah, langsung Kanjeng Nabi mengakui. Padahal di sini antara Kanjeng Nabi dengan kelahirnya Kanjeng Nabi dengan Rabi'ah ini 500 tahun. Ini pakai apa namanya? Pakai syura wal istifadhah, Bos. Tidak ada catatan di sini. Betul. Lalu kemudian artinya, ya betul sebentar. Artinya kalau kembali dengan apa perkataan berarti kurang pas. Ya, kalau begini Kiai, ya, Kanjeng Nabi itu kan bertanya, ya kan? Ya. Siapa orang ini? Kemudian sahabatnya Nabi yang mengantarkan Robitoh masuk menjumpai Nabi itu menyebutkan,
ya kan, bahwasanya ini dari keturunan Robi'ah, gitu loh, ya kan? Nah, Ya. kemudian Nabi mengatakan marhaban bir Rabi'ah gitu kan ya. Kalau nggak salah ya, marhaban bir Rabi'ah atau apa itu? Ya kan, selamat Marhaban datang bil qaum. keturunan. Marhaban bil qaum. Ya, marhaban bil qaum. Selamat datang kaum Rabi'ah kan gitu kan ya. Sekarang begini Kiai, ya kan? Yasa'us syahadatu, itu kan dijelaskan ya. Yasa'us syahadatu dalam misalkan diuanya Imam Syafi'i itu kan. Yasa'us syahadatu, ya kan? Orang itu boleh ya membenarkan pengakuan nasab atau mempersaksikan keabsahan sebuah nasab itu, ya kan? Idza lam yasma' dafi'an, kalau dia tidak pernah mendengarkan sama sekali adanya penolakan. Lah, Nabi ketika dikabarkan ini adalah keluarga dari Robi'ah, kan sebelumnya Nabi tidak pernah mendengar adanya penolakan. Gitu loh Kiai. Ya Nah, kan? yang jadi masalah di sini begini, Gus. Yang jadi masalah di sini, ini kan saya sudah sampaikan tadi, bahwa catatan Anda ketika mengisbat nasab yang jauh, tidak pas kalau pakai syuhrah wal istifadah. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW di sini pakai syuhrah wal istifadah. Lah ini kan sudah jelas, Iya. Gus. Betul Ini Kiai. Saya mau Nabi menjawab. SAW. Nggak, Iya, artinya saya- begini, Gus. Kalau kembali dengan pencatatan buku Anda, wah ini kurang ngepas Kanjeng Nabi ini karena nasab yang jauh. Loh, Bisa saja seperti itu. Gus. beda Kiai, beda Kiai. Apa bedanya? Masalah nasabnya Ba'alawi yang penuh dengan penolakan dengan pengakuan nasabnya Robi'ah yang tidak ada penolakan, tidak boleh disamakan Kiai. Beda itu Kiai. Nah, jadi saya ulang lagi, tulisan Anda di sini sudah jelas nih. Nih, Ya. dalam polemik nasab ya, Ba'alawi ini metode yang paling pas adalah khotun nasab, catatan ulama ahli nasab ya, dalam kitab-kitab nasab yang muktabarah. Ya, sebab yang dibahas ya, ini adalah jalur nasab yang jauh. Ini sama dengan Robi Agus. Gini loh Kiai. Persamaannya itu ya, persamaannya begini Kiai ya. Persamaannya antara Nabi dengan Robi'ah itu keterkaitannya 500 tahun, ya kan? Ya. Oke. Ya. Nah, persamaannya dengan nasab Ba'alawi ya, nasab Ba'alawi ini dari sekarang ke asalnya yang mengaku sebagai durian Nabi itu Ali As-Sakron yang pertama, itu 500 tahun juga. Gitu loh Kiai. Itu persamaannya, tapi perbedaannya Anda juga harus paham Kiai. Perbedaannya di mana? Perbedaannya Robi'ah itu tidak pernah ada penolakan dalam sejarahnya. Sementara Ba'alawi itu, sebentar dulu Kiai, saya belum selesai. Sementara ya, Ba'alawi itu selama 500 tahun ini, itu Kiai dalam sejarahnya ada penolakan Kiai, dan itu diakui sendiri oleh Ba'alawi dalam kitabnya Al-Istizadah min Akhbaris Sadah Kiai. Ya kan, bahwasanya ketika Habib Ali bin Muhsin As-Segaf menulis kitab itu, dia mengutip kitab Mir'atul Haramain yang menceritakan bahwasanya di abad ke-13 ada seorang syarif penguasa Hijaz yang bernama Aunur Rafiq, ya kan, yang membatalkan nasabnya Ba'alawi, ya kan, kemudian menghukum mereka dengan 70 pukulan tongkat dan memaksa untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak sekufu. Kemudian melarang mereka untuk menggelari dirinya dengan gelar Sayyid dan melarang orang lain untuk menyebut mereka dengan gelar Sayyid. Itu jelas Kiai. Pernyataannya Ba'alawi sendiri, bukan saya loh. Gitu loh. Di sini Makanya Gus, kenapa? Di masalah Gus. Yang jadi masalah ini, yang jadi masalahnya sampai di sini Gus. Jadi di apa namanya? Poin daripada yang apa Anda sampaikan ketika membahas nasab yang jauh itu harus pakai khotun nasab, tidak boleh pakai syuhrah wal istifadah. Sementara Kanjeng Nabi di situ tidak pakai khotun nasab, juga nasab yang jauh. Artinya Gus, ini ya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Gus. Tidak ini bertentangan Kiai. Poinnya di sini Tidak, Gus. Tidak Gus, bertentangan. poinnya di sini. Enggak Gus, ini kan sudah jelas bahasanya Loh, sampean. berarti kan sampean memaksakan kehendak tanpa mau saya mengklarifikasi gitu loh. Padahal sampean tujuannya tabayun loh. Di sini kan nasab Ba'alawi karena nasab jauh, maka tidak pas kalau pakai syuhrah wal istifadah. Nah, ini sama Alasannya ada kenapa? Iya, alasannya kenapa saya mengatakan itu, Kiai? Sampean tahu nggak Ya. alasannya kenapa saya mengatakan itu? Di mana di sini ya alasannya? Loh, kan gini Kiai, sampean sedang bertabayun tentang tulisan saya di buku itu kan, gitu loh.
Begini Gus Hasan. Saya ini membaca buku Anda. Lu kalau kemudian sampean ketika dikualifikasi baca bahasannya seperti itu, seharusnya dicatat di sini. Kalau memang sampean maksud Anda itu seperti itu. Karena ketika saya itu membaca. Gini Kiai, mohon maaf Kiai ya. Anda mau mengklarifikasi atau mau memojokkan saya untuk mengatakan salah? Saya tanya dulu. Kalau Saya sampean tidak mau mau- mengklarifikasi, Saya tidak mau kalau- memojokkan Anda perkataan salah. Nah, Perkataan makanya Anda gini, salah. Kiai. Masalahnya di sini begini, Gus. Nah, makanya sampean nggak Masalah mau dengarkan ini- saya Kiai gitu loh. Sampean nggak mau. Sudah ngomong panjang dari tadi, Gus. Justru saya Tapi sampean sedikit. loh, saya belum selesai sampean potong loh Kiai. Loh, penjelasan itu harus tuntas Kiai. Kalau nggak tuntas dipotong hanya karena sampean alasan kepanjangan, ya terus saya bagaimana caranya menjawab? Loh, memang masalahnya ini panjang gitu loh Kiai. Itu buku 13 poin memahami polemik nasab itu ringkasan Kiai. Tidak bisa disebutkan semuanya. Kalau disebutkan semuanya ya bukan buku saku namanya Kiai gitu loh. Nah, ya, baik. Jadi dalam buku Anda Oke. ini jelas. Jadi seakan-akan di sini Anda ini berfatwa. Ini seakan-akan Ya, Anda ini berfatwa, Gus. Silahkan terserah jenengan bahasanya seperti apa, itu hak Kemudian jenengan yang ini jelas. dalam problem nasab Ba'alwi, karena ini nasabnya, karena ini yang paling pas pakai hotun nasab karena membahas nasab yang jauh. Jadi sama dengan ayat Kanjeng Nabi ini lagi menerangkan nasab yang jauh pakai metode syuhra wal istifadah. Jadi ditolak oleh Paham, Anda kan. Kiai. Jadi seharusnya Kanjeng Nabi begini Gus, terlepas sekarang ada penolakan atau tidak, kalau pakai syuhra wal istifadah, nasab yang jauh itu tidak boleh menurut kurang pas dan tidak boleh kurang pas menurut Anda. Itu saja Gus poinnya Gus. Loh, Itu saja begini, poinnya. oke, begini Kiai, mohon maaf ya Kiai ya. Anda mau mengambil poin silahkan, tapi begini Kiai, mohon maaf ya Kiai. Kalau sampean mengatakan tidak pas tentang tulisan saya yang menyatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi ini yang paling pas itu menggunakan khutun nasabah bukan syuhra istifadah karena nasabnya jauh. Alasannya kenapa? Karena dalam syuhra wal istifadah itu ada syaratnya Kiai, dan Ba'alawi tidak memenuhi syarat syuhra istifadah. Makanya mari kita cross check melalui khutun nasabah, kan begitu Kiai. Syaratnya apa? Syaratnya itu Saya alla tidak takuna ma yu'arif. Saya tidak mau membicarakan syarat. Intinya di sini ada kesamaan. Kalau tidak membicarakan syarat, bagaimana Kiai? Wong metodologi itu Sebentar, ya bisa sebentar. sebentar Kiai. Metodologi itu boleh digunakan apabila memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya nggak bisa digunakan Kiai. Gitu loh. Ya jadi karena begini Gus, diambil fatwanya Sambian ini, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa nasab jauh tidak boleh pakai syuhra wal istifadah. Harus Tidak pakai hutun boleh. nasab. Oh iya Kiai, karena apa? Karena karena Kiai, syaratnya syuhra istifadah itu ya alla takunah ma yu'ariduha min ruq'atin qat'iyyatid dilalah. Yang kedua Itu beda adalah lagi, masail Gus. Loh, kok Gus. beda lagi. Begini Itu Gus, syarat begini Kiai. Begini Itu Gus, syarat. begini ntar. Ya. Syuhra wal istifadah, metodologi syuhra wal istifadah nasab jauh itu tetap bisa diambil kalaupun di situ ada cacat di dalam syarat, itu beda lagi Gus. Sementara di Bukan sini beda Kiai. Bukan Enggak, Gus. beda. Begini Gus. Oke, sekarang begini. Di buku Oke, Anda sekarang ini begini. mengatakan Sekarang- pembahasan terhadap nasab jauh tidak boleh, bukan kurang pas kalau pakai metode syuhroh wal istifadah. Seharusnya Jelas. begini, Gus. Seharusnya begini, Ya. Gus. Untuk nasab yang jauh, tetap ini bisa dipakai syuhroh wal istifadah. Kalaupun nanti ada beberapa persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi, maka syuhroh wal istifadahnya itu bisa ditolak. Seharusnya seperti itu, Gus. Bukan kemudian kalau nasab jauh tidak boleh pakai syuhroh wal istifadah. Begitu seharusnya, Iya, Gus. alasan kan gini Kiai, saya tidak mengeneralisir semua nasab itu tidak boleh menggunakan surah istifadah, tapi kan di situ saya itu mentaksis kan di situ kan. Saya mentaksis ya kan, mentaksis untuk nasabnya Ba'alawi yang paling pas itu menggunakan khutun nasabah bukan syuhra istifadah. Kenapa alasannya? Karena pengakuan syuhra istifadahnya Ba'alawi itu tidak memenuhi syarat Kiai. Makanya harus ke Seharusnya khutun begini, nasabah Mas. gitu loh. Seharusnya begini, Ye. Gus. Sambian Ye, ye. ini kalau mau pakai syuhroh wal istifadah, apa terkait dengan syuhroh istifadah, kalau mau dikaitkan dengan Ba'alawi, seharusnya sampean begini. Untuk metodologi, di antara metodologi penetapan nasab itu adalah syuhroh wal istifadah sekalipun nasab jauh.
Nah, kalaupun ini Ba'alawi ini masalah kalau beralasan syuhur itu ini cacat. Satu misal seharusnya seperti itu, Gus. Kalau ini jelas, Gus. Karena alasannya nasab Ba'alawi ini jauh, maka tidak boleh pakai syuhrah wal istifadah. Ini kesalahan, letak kesalahannya di situ, Gus. Letak kesalahannya Iya. Anda itu di situ. Ya, itu terserah jenengan Kiai. Yang Baik. jelas ya, saya sudah mengklarifikasi Kiai ya. Baik. Gitu loh. Lanjut, Gus. Nggih, Kiai. Nggih, Kiai. Baik. Monggo. Nggih, monggo Nah, Kiai. di halaman berapa ya? Aduh, sebentar. Ini ambil yang takut waktu ini, Gus ya. Ini Tidak apa-apa trans- Kiai, kalau misalkan gini Kiai, kalau misalkan panjenengan ada acara lain ya kan, kita Ya, hentikan lanjut dulu ya. Kiai, nanti kita lanjut di kemudian hari Kiai, kan nggak ada masalah Kiai. Begini, Gus. Terus terang saya ini Iya, masih belum makan. Tadi itu habis ngajar. Takutnya saya kalau makan kemudian Anda menunggu ini di framing, oh ini lari segala macam. Wah, Saya kan beda. enggak. Enggak, ya, Jenengan boleh tanya sama teman-teman saya Kiai. Saya selalu bilang sama teman-teman Nah, baik. itu, Nah, tolong lanjut. jangan ya Kiai. Ya. Begini, Gus. Di dalam kita di halaman 38. Di Nggih, halaman 38 gimana ya, di halaman 38 Anda mengatakan ini benar ya. Sebentar, Gus. Ya. Di halaman 38 ini lalu dari sisi masa hidup penulisnya jelas disebutkan terkait dengan kitab Abnaul Imam ya. Ini di halaman Iya. 38 Anda mengatakan Iya. lalu ini Anda ini mau mengomentari tentang kitab Abnaul Imam. Jadi Ya. di dalam kitab Abnaul Imam Anda mengomentari begini. Lalu dari sisi masa hidup penulisnya jelas disebutkan bahwa Ibnu Tabatabai wafat pada tahun 1909 bukan 199. 100. Nggih. Lah ini, Gus, kitab Abnaul Imam di sini menurut saya Anda ini juga salah, Gus. Kalau terkait dengan Iya. kitab Abnaul Imam, karena kitab Abnaul Imam itu penulisnya adalah Abul Muammar Yahya. Itu jelas di situ dituliskan ya bahwa beliau itu wafat pada tahun berapa? 400 tahun berapa ya? 400 halaman di halaman 22. Di sini jelas bahwa wal mutawaffa sanata thamanin wa tis'ina wa arba'imah mi'ah. Jadi 478 Nggih. wa sab'in bukan tis'in thamanin wa sab'in wa arba'imah. Nggih. Abu Muammar ini wafatnya tahun 478, Gus. Tetapi Anda mengatakan di sini yang wafat tahun 199. Ini apa alasan Anda, Gus? Itu kan keterangannya ada Kiai, bahwasanya di mukaddimahnya itu kan ada Kiai, di mukaddimahnya itu saya Ya, lupa baik. halamannya karena saya nggak bawa laptop ya Kiai. Ya, baik. Di halamannya itu ada Kiai keterangannya. Yang dirujukan Anda kan? Iya. Kesimpulannya seperti itu, Gus. Ya saya tahu Iya. itu di mukaddimah, itu di awal-awal memang disebutkan 199. Anda seorang penulis ini, Gus, seharusnya itu kan dibaca terus. Lah ini kok ada pertentangan? Kok ini 99, lah ini jelas-jelas al-mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'iniyah. Ada pertentangan. Ya. Seharusnya kalau sudah dalam seperti itu, Anda ini cobalah buka kitab-kitab lain. Kira-kira ini yang lebih benar yang mana? Sampai Makanya ini kan mungkin gini Anda Kiai. tidak Ya. Makanya kan gini Kiai, di buku saya yang berikutnya, Pedoman Memahami Kaedah Isbat Nasab, yang mungkin sampean belum punya, ya. Kemudian Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaidi Itsbatin Nasab, itu saya jelaskan, gitu loh. Alasan kenapa di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu, para ulama ahli nasab itu memasukkan kitab Abnaul Imam ini sebagai sumber yang manhulah, sumber yang melenceng dari kebenarannya. Saya Dan banyak potong, Gus.
Saya tidak mau membahas itunya, Gus. Penulisannya ini, Gus. Penulisan tahun ini, Gus. Makanya saya kan mau klarifikasi nih Kiai, kok sampean potong? Saya mau klarifikasi loh Kiai. Makanya saya menulis buku yang kedua, ya kan? Saya menulis buku yang selanjutnya dan yang berikutnya yang berjudul Kaedah Memahami Isbat Nasab dan juga Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaid Isbatin Nasab. Di situ saya jelaskan gitu loh. Kenapa apa namanya di dalam kitab ini saya mau jelaskan Kiai. Kenapa di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab itu ulama memasukkan kitab Abnaul Imam itu sebagai sumber yang manhulah dan banyak kesyubhatan di dalamnya. Ya seperti yang pernah saya tulis dalam buku 13 poin, banyaknya kerancuan dari penulisan usia gitu loh. Kemudian juga judulnya Abnaul Imam, ya kan, putra-putra sang imam yakni Sayyidina Ali fi Misra was Syam, yang berdomisili di Mesir dan Syam, Al Hasan wal Husain, dari putranya, dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kok di dalamnya membahas tentang Yaman? Nah, ini satu pemelencengan dari judul gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam penulisan apa namanya? Di dalam penulisan nama Abdullah di situ, ya kan, ada tanda to'an Kiai, yaitu garis putus-putus seperti yang dijelaskan di dalam ba'di istilahatin nasabah gitu loh. Kan begitu Kiai. Yang dipermasalahkan ini kalau mau membahas isi kitabnya, kita sudah sering bahas terkait dengan itu. Terkait dengan itu sudah sering bahas. Masalahnya di sini, menurut Anda yang mengarang kitab Abnaul Imam itu siapa? Yang menulis? Ya, Abnaul Imam. Lah, maka di situ tadi saya jelaskan Kiai, penulisnya saja itu masih terjadi ikhtilaf di dalam muqaddimahnya. Apakah cucunya yang menulis atau kakek buyutnya yang menulis, kan begitu Kiai? Gitu loh. Begini Gus, ya. Ini permasalahannya Anda ini sudah mengatakan Gus bahwa wafat pada tahun 1119 Hijriah. Artinya mana mungkin seorang, padahal di halaman selaba berikutnya itu ada keterangan bahwa ini karya daripada Abul Muammar. Ini Abul Muammar jelas nih Gus. Abul Muammar Yahya. Abul Muammar Yahya itu wafatnya tahun 478. Seharusnya Anda ini berhati-hati Gus. Kalau kemudian di situ terdapat, oh ini kok beda, jangan-jangan ini yang di awal yang salah, jangan-jangan yang selanjutnya ini yang salah, yang 478, jangan-jangan yang 190. Seharusnya Anda ini buka kitab-kitab yang lain Gus, untuk mengklarifikasi atau dijadikan data pembanding. Ini sebenarnya Abul Muammar Yahya ini wafatnya tahun berapa? Seharusnya itu Anda lakukan. Dan ini menurut saya, apa tuh dugaannya, Anda tidak lakukan itu. Makanya Anda ini berani mengatakan di sini bahwa pengarang Abnaul Imam ini adalah wafat tahun 199. Sementara saya mengatakan Gus, saya mengatakan bahwa Abul Muammar Yahya itu tentang yang ada di Abnaul Imam itu yang benar, yang dikatakan bahwa beliau itu wafat tahun 478. Dan itu saya banyak referensinya, ada di Az-Zirikli, ada di Nuzhatul Aliba, itu banyak. Di situ ada referensinya. Adapun yang wafat tahun 199 ini bukan Abul Muammar, tetapi namanya Muhammad bin Ibrahim kalau tidak salah. Saya sudah cari. Iya. Ya, artinya di sini ada salah sebuah kekeliruan ini Gus. Jadi seakan-akan Abul Muammar ini wafat tahun, Anda itu telah mengambil catatan yang keliru, mengambil referensi di awal. Seharusnya sekali lagi Gus, seharusnya Anda itu hati-hati, karena di situ sudah jelas-jelas ada yang 199, ada yang 478. Anda itu seharusnya buka kitab-kitab yang lain Gus. Nah ini jelas sudah. Nah, sudah Kiai. Gitu. Nah, baik. Oke. Nah, oleh karena itu Kiai, karena ada ikhtilaf di situ, ya kan, itu yang menjadi dasar kenapa Naqobah itu di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab memasukkan kitab Abnaul Imam ini ke dalam kategori masadirun manhulatun au fiha syubhatun nahlin kabiratun, ya kan, sumber-sumber referensi yang melenceng dari sejarah dan kebenarannya, dan juga banyak kerancuan yang fatal di dalamnya, diantaranya adalah kitab Abnaul Imam Kiai. Makanya kenapa saya tulis di dalam kitab dalam buku 13 poin memahami polemik nasab yang lalu, ya kan, bahwasanya di situ ada
kerancuan antara si penulis dengan yang menyalin tulisan itu dan kemudian menambahinya, gitu loh. Itu Kiai. Nah, nih, ini sudah jelas ini Gus. Taklif Abul Muammar Yahya bin Muhammad. Ini sudah jelas Gus. Loh, Abul iya, Muammar. Nah, tulisannya begini, Gus, jelas begini. Kiai, tapi Ya, kebenarannya. begini. Yang saya maksud, ini penulisan Anda dikatakan wafat tahun 1199. Loh, Itu Kiai yang itu saya- gilirannya. Yang saya tulis Nah, kemudian, 199 itu siapa? nggak ada. Loh iya, yang saya tulis siapa namanya? Siapa namanya? Nah, ini. Siapa namanya? Coba. Ini kan lagi mengomentari kitab Abnaul Imam, jenengan. Ya, coba Dari disebutkan sisi- bahwa dari sisi Ibnu masa Toba-Toba hidup. kan? Iya, makanya Dari Ibnu sisi Toba-Toba kan? masa hidup penulisnya ini, dari sisi hidup penulisnya, yang penulisnya itu ya Abu Muammar kan? Nah, Abul di Muammar. situ. Oke, saya nulisnya siapa situ? Ibnu Toba-Toba kan, Kiai? Penulisnya jelas disebutkan bahwa Ibnu Ibnu Toba-Toba. Ya ini kan memang Wafat. itu julukan Ibnu Toba-Toba ini kan yang menulis siapa Bu? Oh, Ini kan enggak, Muammar, Kiai. Gus. Abul Muammar. Gus. Iya, Abul Muammar itu Kiai bukanlah orang ya yang disebut sebagai Ibn Toba-Toba. Yang disebut Ibn Toba-Toba itu ini Kiai, Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba itu yang disebut Ibnu Toba-Toba Kiai. Ini keterangan Ya. ini nih Gus. Ini kan sudah jelas di Ya. halaman berapa ini? Halaman 22 nih. Ya. انتسخ هذه المخطوطة زاد عليها زيادات تبدو واضحة من ذكر أسماء mana في سلاسل الأنساب يرجع تاريخ وجود أصحابها إلى زمن يقع بالتأكيد بعد أصل أبي المعمر Ibn Toba-Toba. Ini memang dikenal dengan Ibn Toba-Toba, keluarga ini. Sahibil kitab. Ini Gus, pemilik kitab. Kitab ini alnya ini kalau berbicara ilmu nahwu, ini alil ahdid dhihni. Jadi kitab Abnaul Imam ini. Wal mutawaffa, dan yang wafat siapa ini? Ini atau kepada sahibil kitab ini. Daripada Abul Muammar, Abil Muammar fi asli Abil Muammar Ibn Toba-Toba sahibil kitab wal mutawaffa sanata 80 wa 70 wa 400. Ini Gus, seharusnya ini menjadi bahan dasar untuk Anda kehati-hatian. Artinya apa? Tinggal Anda ini kalau sudah jelas di sampulnya itu tertulis bahwa ini karya daripada Abul Muammar, bukan kitab-kitab yang lain Gus. Apa betul Abul Muammar ini wafat 1900? Karena memang begini, memang yang di muqaddimah ini, memang di muqaddimah itu yang menulis 199, jadi seakan-akan menerangkan tentang kewafatan daripada Abul Muammar ini itu sendiri. Seakan-akan seperti itu, Gus. Oke, lalu yang 199 itu siapa itu? Namanya Muhammad bin Ibrahim. Lah ya, coba coba dibaca Kiai. Siapa itu? Muhammad bin Ibrahim, Gus. Ini kan Nah, di iya, awal. maksudnya dia menjelaskan wafatnya 199 itu adalah penulis ini kan? Coba sampean baca itu nanti. Lah iya, Gus. Yang menulis kitab ini kan Abul Muammar, ya kan? Sementara di awal kitab ini kok tertulis 199. Sementara di halaman 22 itu diterangkan dengan jelas wal mutawaffa sanata 78 wa 900 wa 400. Artinya seharusnya Anda, ini yang mana yang benar? Seharusnya seperti itu, Gus. Lalu buka Anda kitab-kitab yang lain untuk dijadikan data pembanding. Ini yang benar. Yang benar yang mana? Jangan-jangan yang di halaman 22 yang salah. Jangan-jangan yang di awal yang salah. Seharusnya seperti itu. Karena begini Kiai, gitu loh. Kitab itu tidak dibenarkan oleh Nakobah Kiai. Begini, Gus. Masalah kebenarannya itu alasannya bukan itunya, Gus. Tetapi di situ karena adanya penambahan-penambahan loh. Ini perlu Anda pahami. Loh, Penambahan-penambahan ini Kiai. itu kata si pentahkik lah ya. Ini siapa Jamalul Lail ya. Ini sudah jelas bahwa tambahan-tambahan ini munculnya nama-nama yang mana tanggal atau tahun kelahirannya itu ada setelah masanya Abul Muammar, yang mana Abul Muammar ini pemilik kitab ini dan wafat tahun 400 itu tadi 478. Jadi begini, Gus. Intinya di sini sekarang begini Kiai ya. Apa landasannya? Saya harus mencari kebenaran tentang kitab Abnaul Imam ini memang betul-betul ditulis oleh Abu Muammar yang wafat pada tahun
400 sekian Hijriah gitu kan. Sementara narkoba saja sudah menyalahkan kitab ini gitu loh Kiai. Jadi Anda kalau ikut sudah ini, disalahkan, Bos. sebentar Kiai, saya belum selesai. Sementara narkoba itu yang punya otoritas tertinggi ya kan di dalam menetapkan mana yang bisa dijadikan sumber referensi ataupun tidak ya kan, menyatakan bahwasanya Abnaul Imam sudah tidak bisa dipakai sebagai sumber referensi. Lalu apa gunanya kita mau meneliti kebenarannya, apakah ini tulisannya Abu Muammar yang wafat pada tahun 400 sekian Hijriah atau ini tulisannya kakeknya yang wafat pada tahun 199 Hijriah? Kan nggak ada faedahnya Kiai, karena sudah ditolak kitab ini kebenarannya gitu loh. Bukan masalah itunya, Gus. Nggih. Ini masalahnya Anda menulis tahun. Jadi kalau menurut kembali kepada tulisan Anda ini bukan hanya Said Abdullah saja yang tertolak, Ahmadnya juga tertolak. Itu banyak jadinya. Ya Lah, banyak kok bisa Gus. tertolak? Lah, karena Imam Ahmad itu lahirnya tahun berapa? Loh, enggak, kaitannya Imam Ahmad bisa tertolak itu di mananya? Ya karena menurut Anda, ini kan dasarnya Anda nih. Ini yang ditulis oleh orang yang wafatnya tahun 199. Lah, makanya kan tadi saya katakan Kiai, Artinya kitab begini, itu tidak Bos. bisa digunakan sebagai sumber referensi karena isinya banyak kerancuan. Nah, kalau kitab Masalahnya Abnaul Imam di sini, itu ditolak, Kiai, tidak Seharusnya bisa Anda- membatalkan. Sebentar, Kiai. Kalau sampean mau menggiring opini dengan saya itu tidak membenarkan bahwasanya kitab ini adalah tulisannya Abu Muammar, maka otomatis nasabnya Ahmad bin Isa pun akan terputus. Itu tidak benar Kiai. Kenapa? Karena Abnaul Imam ini tidak bisa dijadikan sumber rujukan gitu loh Kiai. Akan tetapi yang jadi masalah di sini begini, Bro. Tolong difahami, Gus. Ini Anda menulis begini. Ini kan alasannya penolakan terkait dengan Abnaul Imam. Alasan Anda lah. Yang pertama karena itu Fimiswa Wasam, walaupun ini masih perlu diperdebatkan terkait dengan negara Syam ini. Kalau dulu itu mencakup kemana saja itu masih tidak ada, tapi tidak ke situ. Cuma di sini lalu dari sisi masa hidup penulisnya. yang Jadi jelas ini kan gini Kiai. Kalau bicara Sebentar, Syam itu ya enggak Yaman enggak sebentar, masuk Bos. Syam Kiai. Yaman enggak masuk Bos. Syam Kiai. Sebentar. Nggih. Ini penulisnya. Ini kan ini kalau seandainya bahasa Arab ini kan domir, Gus. Ini domirnya ke penulis kitab Abnaul Imam. Penulis kitab Abnaul Imam itu sudah jelas di sampulnya tertera ini adalah Abul Muammar. Lalu Anda karena ya taruhlah mengacu kepada catatan yang di awal yang memang di situ disebutkan. Jadi seakan-akan Abul Muammar itu wafatnya tahun 1999. Bukan Abu Muammarnya Kiai, bukan Abu Muammarnya yang wafat 199, tapi yang disebut penulisnya yaitu kakeknya. Abu Muammar ini hanya menyalin saja dari catatan kakeknya, kan begitu ceritanya itu. Kalau Abu Muammarnya sekarang begini Kiai, kalau Abu Muammarnya sendiri yang menulis catatan itu Kiai, mohon maaf ya, kalau Abu Muammarnya sendiri yang menulis catatan itu ya kan, kok bisa Abu Muammar itu menyelisihi kitab-kitab yang lain yang mu'tabarah, sementara kitabnya Abnaul Imam ini kan tidak mu'tabarah Kiai, gitu loh. Itu kan sudah dijelaskan tadi, Gus. Di dalam kitab Abnaul Imam ini ada beberapa tambahan-tambahan. Apa tambahan-tambahan itu? Dengan keberadaan orang-orang yang tahun atau tanggal kelahirannya atau tahun kelahirannya, tarikh sejarah kelahirannya itu berada setelah zamannya Abul Muammar, pemilik kitab ini yang wafat tahun. Ini sudah jelas di situ, Gus. Lah makanya kan intinya sudah saya sampaikan tadi Kiai, bahwasanya percuma juga saya meneliti kebenaran siapa yang menulis kitab itu. Sementara Nakobah sendiri sudah memasukkan kitab itu ke dalam kitab-kitab yang tidak bisa dijadikan sumber rujukan karena terdapat kerancuan dan kesubhatan yang fatal di dalamnya Kiai, gitu loh. Jadi sudah tidak perlu saya lakukan penelitian lagi tentang itu, gitu loh. Ini masalahnya Anda itu bertentangan ini di kemudian ya, setelahnya itu. Kemudian di cover kitab tersebut tertulis bahwa penulisnya Abul Muammar, Yahya bin Muhammad itu wafat pada tahun 478. Ini jelas. Jadi sampian ini telah mengomentari tentang Abul Muammar, Gus. Loh, Tentang kan kesalahan Anda. dari tadi kan saya sudah jelaskan Kiai bahwasanya di covernya Begini, memang Gus. tertulis Abu Muammar ya kan, tapi Ya, Gus. di dalamnya Anda ini, jadi secara tidak langsung Anda menyalahkan yang di cover yang tertulis 478 itu salah. Yang benar wafat tahun 199. Yang secara tidak langsung seperti itu, Gus.
Sementara Anda mengatakan wafat tahun 199 karena mengacu kepada itu halaman berapa, saya lupa. Itu Ya. memang disebutkan tahun Ya, 199. Seharusnya intinya kan yang Anda lakukan begini, Gus. Buka kitab-kitab yang lain. Ini yang benar nggak yang perlu, Kiai. Nggak perlu saya buka kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena Gus, kok enggak Ya, perlu, sebentar. Gus? Begini, Gus. saya boleh jawab tidak? Dalam penulisan kitab ini, apalagi ini Mas. Ya, saya boleh Ya, jawab tidak, Kiai? Gus, Anda ini sudah bicara banyak, Gus. Tolong saya menjelaskan. Dari tadi sampean yang bicara loh, Kiai. Saya diam dari tadi loh. Kok saya yang sudah banyak bicara Saya katanya? baca ya. Ini jelas-jelas Anda mengomentari, ini menyalahkan. Ketika Abdul Muammar di covernya dicatat wafat tahun 478, padahal ini menurut Anda wafat tahun 199. Kenapa saya Anda itu mengatakan? Karena mengacu kepada itu di awal-awal kitab. Nah, seharusnya Anda ini baca sampai ke halaman 20. Iya, itu kan sudah Kemudian sampean, dibuka kitab Kiai, yang lain. Kiai, Gus Hasan. sudah Yang 4 mana ini kali, yang Gus? Kiai, sudah 4 kali sampean menyampaikan pernyataan yang sama seperti yang barusan saya sampaikan loh. Saya tidak boleh jawab dari tadi, gitu loh. Saya jawab ya sekarang ya. Sampean sudah 4 kali loh, Kiai, mengulangi kalimat yang sama, menyarankan saya untuk meneliti lagi dengan kitab-kitab yang lain. Itu sudah 4 kali sampean ngomong loh. Saya Karena belum begini, ngomong sama sekali. Anda yang dijawab oleh Anda adalah substansi atau isi dari kitab itu. Anda tidak menjawab apa yang saya tanyakan di sini, Gus, dari tadi. Wah, ini Loh, panjang lebar ini, Gus. Ini saya mau menjawab panjang lebar dari mana, Kiai? Saya mengatakan begini. Silakan, Saya cuma mengatakan begini, buat apa saya meneliti lagi kebenaran tentang siapa yang menulis Abnaul Imam? Sementara Naqobah itu sudah jelas di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab memasukkan Abnaul Imam itu sebagai sumber yang melenceng, tidak bisa digunakan sebagai landasan untuk meneliti sebuah nasab karena banyak kerancuan yang fatal di dalamnya. Itu jawaban saya, Kiai, gitu loh. Jadi tidak perlu kita meneliti kitab itu, wong sudah dikeluarkan oleh Naqobah kok. Bahwasanya Ya, kitab itu tidak bisa kalau dijadikan memang sumber tidak- rujukan.